Bagaimana Mas Panggi mengamati hal ini terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang sampai saat ini sudah kita terjadi? Sebagai manusia yang punya akal sehat tentu tidak ikhlas ya kalau hal-hal yang begini tidak diperbaiki ke depan, terus terjadi dan berulang. Dan ini menjadi rujukan prevensi tapi tidak jadi pembelajaran. Misalnya ada kemarin yang sangat vulgar, mereka buat video sedang melakukan kecurangan. Itu kan sangat tidak fair ya demokrasi kita seperti ini. Tapi tidak ada efek jerah ya, apalagi di PPK, dan kemudian ada yang petugas input yang masalah, yang tidak sesuai dengan C1 plano yang diinput. Nah, peristiwa fenomena ini mestinya tidak terus berulang, terus berlanjut. Nah, makanya rekapitulasi berjenjang bertingkat ini ada potensi suara yang hilang, penggelembungan dan seterusnya, harus betul-betul dipikirkan ke depan apa yang terbaik untuk Republik ini. Kalau memang pada setiap tingkatan rekapitulasi kan ada penelitiannya, biaya lagi. Kemudian setiap tingkatan rekapitulasi dari PPS, PPK ke kecamatan sampai kabupaten kota, ada potensi di situ namanya manipulasi suara misalnya. Makanya perlu dipikirkan, perlu nggak rekapitulasi langsung nasional saja, langsung dari TPS itu, dari KPPS. Jadi tidak ada lagi tingkat-tingkat tekanan, sehingga tadi yang terjadi misalnya tadi kenapa Papua Pegunungan telat atau Papua karena terlalu masih banyak protes ya, sehingga mereka tidak bisa tanda tangan, tidak bisa rekap mereka nggak bisa ditandatangani karena mereka tidak menerima hasil, karena merasa dicurangi dan seterusnya dan seterusnya. Mas Panggi, kalau begitu ada harapan tidak di MK ini untuk menjamin legitimasi pemilu? Ya sebenarnya kan kita berharap kan memulihkan animo trust building ya, memulihkan kepercayaan publik. Sampai pemilu ulang misalnya begitu? Ya sebenarnya yang masih masyarakat itu kan masih ada yang berpikir seperti itu. Ini pemilu ulang, ini hasil masih bisa berubah. Itu kan harapan-harapan masyarakat masih ada. Tapi kecurangan itu ada, iya. Himbauan dari aktivis, dari akademisi, muazin kebangsaan soal kegelisahan dia tentang indeks demokrasi kita ada kan? Ada. TSM tapi, tidak? Tapi kan kemudian untuk merubah hasil yang tadinya ada sekitar 87 juta ya perbedaannya. Pak Prabowo 87 juta ya, kemudian Pak Anies ada sekitar berapa selisihnya. Jadi bisa TSM tidak misalnya? Nah, potensi TSM itu kan itu yang bisa iya bisa tidak. Nah, bagaimana sejauh mana kemampuan di dalam membuktikan bukan asumsi persepsi, tapi adalah empirik objektif soal data. Itu tadi ya, data yang harus diukur. Agar seluruh drama politik ini selesai, kita berharap hak angket berjalan dengan objektif dan bisa jalan. Kemudian di MK juga berlangsung dengan objektif, sehingga drama politik ini bisa dikelus. Jadi harus ada berbagai arah begitu untuk melihat bagaimana nanti Pilpres ini berlangsung. Kita doakan. Baik, terima kasih anggota KPU periode 2007-2012 Gusti Putu Arta, dan juga pengamat politik dan juga pendiri sekaligus Direktur Foxpol Center Research and Consulting Panggi Syarwi Caniago sudah hadir di studio Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.